Para putra terkasih, bacaan pertama berbicara tentang penglihatan Yohanes, tentang dua orang saksi Allah yang dilukiskan sebagai dua pohon zaitun dan kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta. Keduanya memiliki kuasa yang besar, model kuasa seperti yang dimiliki Musa maupun Elia. Kita tahu bahwa Nabi Elia pernah berdoa dan langit tertutup sehingga tidak turun hujan selama beberapa waktu. Dan Musa yang punya kuasa untuk mengubah air menjadi darah, memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Suatu waktu, ketika dua orang saksi itu sudah menyelesaikan kesaksian mereka, muncullah binatang dari jurang maut, memerangi dan membunuh mereka. Mereka dibunuh karena mereka membawa kebenaran Injil dan dengan setia mengecam dosa-dosa umat. Yerusalem disebut Sodom karena kebejatannya dan Mesir karena keduniawian. Binatang itu tidak lain adalah si antikristus atau manusia-manusia. Yang menarik adalah bahwa kedua saksi itu tidak dapat dibunuh sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka diberi waktu untuk terlebih dahulu harus menyelesaikan tugas pekerjaan mereka. Baru setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, mereka kemudian hidup. Mayat mereka tidak diperbolehkan untuk dikubur. Dan para penduduk dunia akan bergembira menyaksikan semua ini. Tetapi dikatakan tadi 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu sehingga mereka mati. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Mereka itu mendengar suara nyaring dari surga yang berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Mungkin kita dapat menangkap apa makna kisah penglihatan Yohanes. Yohanes ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa ada tawaran keselamatan Allah bagi kita semua. Kalau kita tekun dan setia melaksanakan tugas pelayanan kita sebagai orang-orang terpanggil seperti dua orang saksi tadi, mungkin sekali suatu waktu kita juga akan dibunuh atau kita akan menderita seperti dua orang saksi. Tetapi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Suara nyaring dari surga akan berkata, naiklah kemari. Hendak mengingatkan kita bahwa keselamatan itu terbuka bagi kita orang-orang yang setia menyelesaikan tugas yang kita terima dari Allah. Jadi tidak ada pekerjaan atau tidak ada pekerja yang tidak mendapat upah. Tidak ada utusan yang bekerja sia-sia. Semua usaha, semua pekerjaan ada berkatnya. Segala perjuangan ada pahalanya, terutama ketika orang dengan tekun melaksanakan tugas pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada. Keselamatan dan kehidupan kekal akan menjadi buah dari hasil perjuangan orang-orang yang setia di dunia. Kehidupan dan keselamatan akhirat itulah yang dikatakan Yesus dalam Injil. Dalam dunia akhirat atau dunia yang kekal,
tidak lagi sibuk, atau tidak lagi terikat dan terbelenggu dalam cara hidup seperti di dunia, seperti soal kawin mengawin. Karena di sana semua orang sudah menjadi satu dengan Allah. Mereka telah menjadi persekutuan itu adalah persekutuan rohani, persekutuan yang bukan persekutuan fisik, dan karena itu tidak ada perihal kawin-kawinan. Itu berarti yang ada di zaman akhir adalah kelayakan orang untuk bersatu dengan Allah dalam kerajaannya. Dan untuk itu orang perlu berjuang sejak berada di dunia. Demikian dua bacaan ini membuka horizon kesadaran kita bahwa hidup kita ini tidak berhenti di dunia ini. Hidup kita terarah ke depan. Hidup kita tidak sekedar di sini, tapi ada hidup akhirat yang menanti kita sini. Dan dua orang saksi Allah tadi menyadarkan kita bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang tekun bekerja, tekun melaksanakan, setia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Dan orang-orang seperti itulah yang akan menikmati kehidupan kekal. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Kita meresapi sabda ini dalam hidup kita untuk menjadi bekal perjalanan hidup kita hari ini, supaya kita mengisi hari-hari hidup kita dengan baik. Karena Tuhan menyediakan tempat yang layak bagi setiap orang yang bekerja sungguh-sungguh, mengisi hidupnya sungguh-sungguh di dunia.